Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita kondisi di sawah bersama si kucing petani. Kita masih disering-sering kali ini mungkin di masa pandemi, jadi kita harus di rumah. Tapi saya cuma di depan rumah, yaitu sawah-sawah. Kita akan bahas tentang dari jasa menjadi produk di era pandemi ini. Oke? Halo semua. Masih di sering-sering kali ini bersama si kucing, ngikutin sama kucing, dan kita kali ini di tengah sawah. Suasananya sangat sejuk sekali karena ini memang di daerah Monggang sedang baru panen ya Bang ya? Sedang baru panen. Kali ini mungkin saya mau sharing sedikit tentang kondisi pandemi sekarang dan mungkin ada pergeseran di bidang kreatif yang lebih berpeluang, berpotensi. Kondisi pandemi sekarang ini kan banyak banget ekonominya menurun drastis dan tidak terkecuali juga bidang kreatif gitu loh, orang teman-teman seperti saya juga dan teman-teman. Nah, kalau kita lihat ketika kondisi pandemi sekarang ini banyak orang mungkin bahkan mall dan toko-toko yang lifestyle dan itu sangat menurun penjualannya. Banyak mengeluhkan, banyak yang bertransisi berubah menjadi bisnis yang lain. Nah, ada beberapa bisnis yang masih juga berjalan lancar dan mungkin malah sangat tinggi demand-nya gitu, permintaannya sangat tinggi. Ada beberapa bisnis yang berbasis internet. Bisnis yang berbasis internet karena ketika kondisi pandemi ini orang banyak di rumah dan orang hanya mengandalkan internet untuk berkomunikasi, bertransaksi, itu bisnis itu sangat tinggi demand-nya. Terus bagaimana orang-orang kreatif ini menyikapinya? Bisnis kreatif tuh yang mengandalkan ide dan eksekusi karya dari idenya itu dalam bentuk karya itu juga bisa memanfaatkan internet ini sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi, untuk medianya gitulah. Nah, ada beberapa pergeseran bisnis yang dulu kalau orang kreatif itu menghasilkan karya itu masih bersifat custom ya, mungkin satu persatu. Satu klien datang minta desainkan, satu dibikinkan. Tapi sekarang ini ada pergeseran ide yang lebih berpeluang besar, yaitu mungkin digital asset ya, digital asset. Dan ini sudah banyak sekali bidang-bidang lain itu udah bergeser. Dari yang tadinya jasa sudah menjadi produk digital. Produk digital dari jasa. Yang desainer kan jasa ya. Saya bisa mendesainkan ini, saya bisa mendesainkan itu. Dihargain satu desain berapa, terima setelah desain dikirim dapat uang, jasa desain. Tapi itu bisa potensi untuk dijadikan produk digital atau digital asset. Nah, produk aset digital ini yang seharusnya orang-orang kreatif melihat itu sebagai peluang besar karena tidak terbentur dalam kondisi yang misalnya seperti ini, kondisi pandemi seperti ini. Produk orang-orang kreatif masih bisa tetap mendapatkan itu hasilnya gitu loh. Beberapa contoh produk digital aset itu misalnya kalau di desainer itu atau orang-orang kreatif ya, karena bukan cuma desainer aja, itu menjual aset digital dalam bentuk stok gambar, stok foto, sudah itu stok ilustrasi dan misalnya kalau musik menjual musiknya dalam bentuk suara-suara itu juga ada. Banyak nanti ada beberapa situs stok yang itu merupakan peluang besar. Kenapa peluang besar? Karena tidak terbatas, unlimited. Teman-teman bisa membuat satu gambar, biasanya kalau yang tadinya cuma untuk kliennya satu, tapi membuat satu logo atau misalnya membuat ilustrasi untuk satu klien dapat bayaran gede. Tapi kalau ini tidak terbatas karena bisa di-download siapapun. Tidak terbatas. Satu gambar bisa di-download sampai ratusan bahkan ribuan. Dan kita mendapatkan hasilnya berlipat-lipat. Itu adalah
stok ya, mungkin stok, ada stok image atau stok suara, stok footage video dan sebagainya. Itu teman-teman yang bisa bikin video, bisa bikin stok video di situ. Orang bisa membuat ilustrasi, bisa gambar di situ, bisa bikin stok gambar, dan mungkin yang pintar bikin suara musik, sound tertentu, itu bisa membuat stok suara di situ. Nah, ternyata bisnis digital asset ini banyak diadopsi untuk berbagai macam bisnis. Sekarang, kalau teman-teman lihat, sering banyak semacam ruang guru. Kalau di luar negeri ada The Master Class ya, The Master Class kalau nggak salah. Itu juga bagaimana mengubah jasa menjadi digital asset. Mereka memproduksi video yang tutorial atau ilmu pelajaran yang itu yang tadinya kalau guru di sekolah ngajar dari satu kelas ke kelas lain, selesai ngajar lagi satu kelas per kelas dan dibayarnya per bulan. Sekarang guru itu sudah bisa membuat produksi satu video yang dilihat oleh banyak orang. Itu digital asset juga. Jadi kayak ruang guru dan sebagainya itu mereka bertransisi dari guru yang jasa menjadi produk atau digital asset. Itu berpotensi sekarang, dan mungkin kayak sekarang lagi musim kartu prakerja, itu dalam bentuk video itu ada digital asset, dan itu bisa lebih berpotensi berkali lipat. Bikin videonya cuma sekali, tapi orang bisa menikmatinya berkali-kali, dan kita mendapatkan hasilnya juga bisa berkali-kali. Ada banyak yang dulu peralihan dari jasa menjadi produk, dan itu mungkin terjadi. Desainer dari jasa menjadi produk desain, dan itu seharusnya bisa potensi untuk teman-teman yang kreatif, bukan cuma di bidang visual kreatif, tapi di bidang kreatif yang lain. Mungkin nanti ini salah satu transisi yang bisa membuat kita tercerahkan ketika dalam kondisi terjebak pun kita mesti mendapatkan pemasukan. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang dalam kondisi, orang teman-teman kreatif dalam kondisi pandemi ini bingung mendapatkan pekerjaan, coba beralih dari jasa menjadi produk, digital asset dan sebagainya. Oke, nanti mungkin link beberapa stok dan atau cara mempelajari stok, ada teman lain yang pintar untuk bagaimana mendapatkan ribuan dolar dan sebagainya. Itu kalau saya mungkin masih baru awal. Tapi ini peluang besar untuk teman-teman desainer atau teman-teman kreatif. Dan ini sangat jangka panjang, ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti link beberapa stok dan beberapa contoh itu saya tampilkan di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.